ketika kita melihat mungkin projection-nya Pak untuk di semester kedua 2025 ini ya, apa yang kira-kira akan menjadi drive untuk pertumbuhan di sektor konsumsi dan juga di sektor usaha retail ke depannya, Pak Solihin? Oke, yang pertama tentunya pengusaha harus fokus ya. Siapa konsumennya itu harus tahu. Makanya big data itu sangat penting sehingga konsumen kita tahu arahnya mau kemana, sasarannya seperti apa. Nah, sehingga di dalam melakukan suatu aktivitas promosi ataupun kegiatan itu berpatokan kepada base data konsumen. Karena konsumen ini saya selalu bilang menyebut, saya nggak tahu ya, kalau buat saya konsumen sudah tidak menjadi raja. Karena konsumen itu sekarang sudah berubah menjadi Tuhan. Jadi kalau misalkan kita tidak memberikan pelayanan yang baik yang dimaui oleh pada konsumen, niscaya kita akan tertinggal seperti itu. Apa yang dimaui oleh konsumen? Nah, karena itu untuk sekarang ini kita fokus siapa konsumen kita. Karena kita harus tahu, kalau tanpa kita tahu dan kita tidak punya data konsumen kita pun akan salah di dalam mengambil langkah-langkah. Seperti itu. Oke. Untuk pengumpulan big data sendiri apa yang bisa dilakukan oleh dari pengusaha ataupun juga sektor retail begitu Pak? Data-data apa saja begitu yang dilihat, apakah memang pola konsumsi masyarakat dan lain sebagainya? Ya, yang pertama, saya pikir saat ini hampir semua ya pengusaha atau yang menyediakan jasa pelayanan sudah banyak memberikan suatu program-program, misalkan member lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memiliki data daripada customer tersebut. Nah, di dalam hal ini, setelah kita mengetahui siapa customer kita, tentunya secara segmented kita bisa memberikan promosi-promosi yang sesuai. Jangan sampai salah. Pada saat kita mempromosikan produk dewasa, nggak tahu katakanlah kita punya data kita, pelanggan kita tidak seperti itu. Artinya kita salah sasaran. Nah, dengan demikian hampir semua, coba kita lihat, hampir semua bidang-bidang jasa seperti yang tadi saya sampaikan pasti selalu mengarah kepada bagaimana yang bersangkutan atau konsumen itu menjadi member. Nah, pada waktu pengisian member itu bisa diketahui siapa dia, ya, umur berapa dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya dengan catatan-catatan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut atau yang memberikan jasa tersebut, kita tahu apa yang selama ini dia beli, apa selama ini yang dominan untuk dipenuhin. Itu akan terlihat seperti itu. Karena data ini menurut saya sangat penting. Siapapun perusahaan kalau tidak mempunyai data customer-nya, saya pikir juga akan sulit untuk bisa mengimplementasikan promosi-promosi yang diharapkan sesuai dengan sasarannya. Oke, baik. Baik, proyeksinya untuk di sisa semester kedua atau sisa tahun 2025 ini seperti apa begitu? Apakah Anda yakin bahwa dari pertumbuhan ekonomi kita ini masih akan sebaik di semester pertama ataupun juga kuartal 1 dan juga kuartal 2 begitu, mengingat bahwa perayaan seperti Idul Fitri kemudian juga libur sekolah ini tidak ada begitu di semester kedua ini. Seperti apa mungkin proyeksinya untuk semester kedua Pak Solihin? Ya, dalam keadaan apapun kita sebagai pengusaha harus punya rasa optimis ya. Ditambah pemerintah kita yang saat ini khususnya di bidang perekonomian, Bapak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan selalu mengajak kita melakukan satu kegiatan-kegiatan dan apa yang diperlukan oleh pengusaha yang diharapkan dari pemerintah, beliau support. Karena itu dalam setiap kegiatan kita selama ini selalu didatangi oleh Pak Menko, Menteri Perdagangan, Kepala Bappenas dan sebagainya sebagai bukti bentuk dukungan dari pemerintah. Memang kita menyadari seperti yang saya sampaikan di awal, pada saat selesai masa peak season tahun baru, terus masuk kepada peak season di puasa dan lebaran. Nah, serta mas ibu-ibu mungkin rata-rata memprioritaskan anak sekolah. Di sini masa yang cukup panjang harus kita jalanin, walaupun demikian sifat-sifat yang namanya promosi untuk mendatangkan konsumen dalam hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada Indonesian Shopping Festival. Ya, kita masih berharap bahwa
kita lebih baik mall itu dikunjungi atau pusat perbelanjaan dikunjungi walaupun itu hanya rojali dan rohana gitu ya. Nah, tinggal pada waktunya dia akan berubah menjadi rohali, yaitu rombongan harus beli. Nah, ini juga tidak ditampilkan oleh pengusaha, khususnya dari APBI, Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan. Jadi masih kita menyebutnya masih beruntung ada kunjungan yang cukup banyak daripada masyarakat ya, walaupun dia belum beli pada saat ini. Tinggal Oke. hanya nunggu waktu aja. Oke. Jadi sekali lagi optimisme kita terhadap kenaikan ya menjelang semester 2 nanti itu masih bisa terjadi. Oke, Demikian. oke. Jadi masih optimis ya bahwa kenaikan di semester kedua ini masih akan terjadi. Tapi kita lihat juga Pak Solihin ya, salah satu tantangan di semester pertama ini juga kan karena nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat begitu. Kemudian kita bisa melihat ada proyeksi juga bahwa rupiah ini ke depannya juga akan cukup kuat begitu, mengingat dolar akan melemah ya seiring dengan perubahan sikap dari Bank Sentral Amerika Serikat ataupun juga The Fed begitu. Terlihat juga sebetulnya pada pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini. Nah, pada kesempatan ini begitu seperti apa mungkin strategi yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya di sektor retail begitu untuk menanggapi dinamika atau perubahan terhadap nilai tukar, Pak Solihin? Ya, terjadinya shifting ya di dalam pola beli masa dipungkiri, iya saya sampaikan. Nah, sehingga di dalam kondisi yang sekarang ini masyarakat atau konsumen dulu mungkin royalitas terhadap suatu merek itu luar biasa, tapi pada saat ini sudah berubah. Mungkin bisa disampaikan dulu harga bukan pertimbangan nomor satu, tapi pada saat ini harga menjadi pertimbangan nomor satu untuk membeli kebutuhannya, sehingga para pengusaha harus bisa jeli melihat itu. Artinya dia harus menyediakan barang yang diperlukan, ya, bukan hanya sekedar barang itu memang bagus tapi harganya mungkin nggak terjangkau, itu juga masalah dengan konsumen. Sehingga kalau kita bicara satu produk ya, dengan kita juga masukkan lagi kepada subproduk, ternyata barang yang murah yang sekarang ini laku, dan itu menjadi prioritas bagi pengusaha untuk menyediakan barang yang memang dibutuhkan konsumen, bukan hanya selalu bicaranya adalah, belum tentu ya produk yang market leader itu yang mungkin katakanlah kita tahu ya itu laku atau besar, tetapi pada saat ini itu beralih kepada mana yang murah di antaranya dan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut.